Video ini akan memberikan referensi bagi kalian yang akan memilih glove Fat Venom Altus ataupun PGS All In. Jadi simak terus sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Oke, sekarang di depan kita sudah tersedia dua gloves, yaitu PGS All In dengan Fat Venom Altus. Buat kalian yang ingin mendapatkan salah satu dari kedua glove ini atau bahkan keduanya, kalian bisa mengunjungi store kami di @natnextstore. Nah, kalian bisa pesan di situ, atau kalau kalian ingin pakai marketplace, kalian bisa mengunjungi marketplace kami yang tersedia di Shopee, yaitu shopee.co.id/spdsport. Oke, kemudian kalau kalian ingin tahu kejelekan dari dua glove ini, atau kalian mencari kelemahan-kelemahan dari glove ini, segera skip video ini, karena video ini dibuat tidak untuk menjelekkan salah satu atau menjatuhkan salah satu, melainkan memberikan referensi buat kalian sehingga kalian bisa memilih sarung tangan yang paling cocok dengan tipe kalian. Oke, sekarang kita mulai langsung reviewnya. Ya, review yang pertama kita mulai dari kemasannya. Kita mulai dari PGS ya. Ya, PGS atau bahkan Fat semuanya sama-sama dikemas dengan sebuah bag. Ya, ini normal buat glove dengan range top grade. Memang seharusnya glove dengan range ini sudah selayaknya dikemas dengan bag. Kalau di PGS, bagnya cukup sederhana. Di sini ada tulisan PGS Pro, sama seperti glove-nya PGS Pro Eagle, sama persis. Di belakang juga ada tulisan PGS Pro, always in your hand. Follow IG @PGS Pro Indonesia. Jadi segala hal mengenai informasi tentang sarung tangan PGS bisa kalian lihat di IG ini. Cukup sederhana. Kemudian kalau Fat juga pakai glove bag. Di sini glove bagnya sedikit berbeda karena di depannya itu bukan jaring, beda seperti PGS. Kalau PGS depannya jaring, kalau Fat depannya semacam plastik buat mendisplay. Kemudian jaringnya itu ada di samping, dan di salah satu sisinya terdapat keterangan dan juga barcode yang menjelaskan tentang ya ini modelnya, kemudian size-nya dan harganya. Harganya dibanderol 645.000. Kemudian di bagian belakang, nah di sini ada informasi mengenai Facebooknya, terus kemudian Twitternya dan Instagram. Nah, di sini juga ada alamat dari Fat itu sendiri, yaitu Teluk Kuantan, Riau, Indonesia. Jadi Fat ini berasal dari Indonesia. Semuanya di sini produk Indonesia. Kalau PGS itu dari Pati, kalau Fat itu dari Riau. Kemudian ada gambarnya, yaitu Fahri Almarlias, kiper dari timnas Malaysia, Teja Paku Alam dengan Hafizul Hakim. Di sini adalah kiper berkelas dari Asia Tenggara. Artinya produk Fat ini sudah dikenal luas di Asia Tenggara. Ya, itu kemasan dari PGS maupun Fat. Jadi kemasannya sudah cukup baik. Mereka menggunakan bag sesuai dengan standar kemasan dari glove dengan level top grade. Nah, bag ini bisa kalian manfaatkan untuk menyimpan sarung tangan setelah dipakai, setelah dicuci. Tujuannya agar sarung tangannya juga terjaga dengan baik. Jaring-jaringnya juga memberikan sirkulasi udara yang baik sehingga tidak jamuran nantinya kalau disimpan di dalam bag ini.
Oke, kemudian sekarang kita buka dalamnya, kemasan dalamnya seperti apa, baik PGS maupun FAT. Ya, keduanya sama-sama menggunakan plastik bag di dalamnya untuk melindungi sarung tangan ini dari debu-debu atau kotoran yang bisa mengurangi tingkat gripnya. Nah, ini masing-masing mereka punya plastiknya di dalamnya, baik PGS maupun FAT. Kemudian kita buka salah satu. Nah, kalau FAT mereka menggunakan sejenis kertas minyak untuk melapisi bagian lateksnya. Tapi kalau PGS di sini ada plastik yang melapisi bagian lateksnya. Sebenarnya kalau hal ini lateks akan lebih terlindungi dengan lapisan plastik seperti ini daripada menggunakan kertas. Hanya saja kekurangan plastik itu kita perlu mencopotnya, dan jika tidak hati-hati nanti jahitannya pun juga bisa terkena imbas dari pencopotan plastik tersebut. Oleh karena itu ketika kita mencopot plastik pembungkus lateks ini, kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai karena mencopot plastiknya, jahitannya juga ikut terganggu. Nah, kalau FAT ini dia pakai apa? Kertas minyak. Hanya saja ya kalau dengan kertas minyak otomatis di sini dia tidak terlindungi secara maksimal. Jadi mungkin di sini terlihat bersih, tapi sebenarnya di sini juga banyak debu-debu yang menempel. Oleh karena itu sebelum dipakai, baik yang terlapisi oleh plastik maupun yang tidak terlapisi oleh plastik, kita rekomendasikan untuk melakukan pre-wash. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa material, sisa-sisa debu, baik debu dari pabriknya atau debu ketika perjalanan dari pabrik menuju ke supplier, menuju ke tangan kalian. Itu pasti ada ya kotoran-kotoran yang menempel. Oleh karena itu kita wajib membersihkannya sebelum kita pakai agar gripnya keluar secara maksimal. Jadi sebenarnya ini juga sudah nge-grip, cuman kan kalau kita bersihkan lagi itu gripnya akan keluar dengan maksimal, sehingga ini jauh lebih lengket kalau di pre-wash. Oke, sekarang kita masuk ke fitur-fitur. Nah, untuk PGS kita mulai dari PGS ya. Fitur dari bawah, kita mulai dari strapnya. Strapnya sendiri ini sedikit berbeda dengan tipe sebelumnya atau tipe PGS Pro Eagle. Kalau PGS Pro Eagle itu memakai double strap, kalau PGS All In dia single wrap strap, jadi cuma satu kali lilit. Tapi PGS masih konsisten menggunakan elastis. Nah, ini elastis, bukan reguler. Kelebihannya dari elastis ini adalah tingkat kekencengan, saya menyebutnya tingkat kekencengan ya. Tingkat kekencengan di wrist atau pergelangan itu bisa kita atur. Kalau kalian suka dengan yang ngefit, yang kenceng, ini bisa ditarik secara maksimal. Tapi kalau kalian nggak suka terlalu kencang ya tinggal dililit seperti biasa aja.
Tuh, kemudian kalau fat ini ya ini cuma satu kali, bahkan setengah. Ini saya katakan ini adalah setengah, strapnya setengah, cuman plek gitu aja. Tapi di sini kelebihannya adalah dia ada pakai easy entry, jadi kita lebih mudah untuk memakai maupun melepas. Jadi strap dan brisnya kalau fat itu dia cuma pakai setengah strap, kalau PGS dia pakai satu ikat. Kemudian di bagian brisnya, PGS ternyata juga pakai easy entry, hanya saja di sini masih ada lapisannya. Tapi kalau yang fat dia tidak ada lapisannya, sampai istilahnya dia sobek sampai sini, bukan sobek ya, tapi memang fiturnya seperti ini, easy entry seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk masuk dan keluar tangan kita. Kemudian di PGS dia punya fitur pull up. Fitur pull up seperti ini tujuannya untuk menarik ketika kalian memakainya. Jadi latex tidak langsung bersentuhan dengan permukaan yang lebih kasar di gloves. Ini adalah permukaan yang halus, jadi latexnya aman. Kemudian kalau di pad dia juga pakai fitur pull up, hanya saja dia pakainya di sini. Ini fitur pull upnya di sini. Karena dia pakainya easy entry, jadi kita tidak pad ini tidak terlalu ribet untuk memasukkan tangan kalian ke dalam sarung tangan. Jadi easy entry-nya cukup pakai yang ini. Kemudian di bagian pergelangannya, ini bahannya lebih lembut daripada yang tipe PGS Pro Eagle. Jadi mungkin ini karena mereka top grade, jadinya bahannya pun dipilih yang lebih bagus daripada level middle. Sedangkan di fat dia menangnya di bahannya yang tebal. Ini saya kira sangat awet banget. Bahannya tebal, juga lumayan halus juga. Di dalamnya pun juga kainnya juga halus, jadi sangat nyaman dipakai. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian backhand. Untuk Fat Venom Altus sendiri, bagian backhandnya dia pakai latex dan ada fingertip di sini. Fingertip ini fungsinya untuk ngetip atau menepis bola ketika yang kena hanya ujung jari. Jadi fitur ini memberikan jadi ketika bola kena ujung jari seperti ini, karena di sini pakai latex, jadinya dia bisa berubah arah dengan mudah. Kemudian yang spesial, yang biasanya memang ada di glove top grade, yaitu dia menggunakan 3D rubber gel di bagian pan zone. Nah, ini adalah rubber, ini semua rubber dan 3 dimensi. Ini rubber di bagian pan zone-nya. Kemudian di sini ada lubang-lubang angin yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara sehingga tangan kita tidak terlalu kegerahan atau kepanasan di dalamnya. Nah, di sini ada tulisannya fat. Di sini ya semuanya pakai latex. Kalau PGS dia juga pakai 3D rubber gel di bagian pan zone. Memang top grade memang sepertinya seperti itu. Ciri-ciri dari top grade dibandingkan middle grade. Kalau middle grade mereka biasanya tidak ada 3D rubber pan zone-nya. Kalau top grade dia pakai 3D rubber pan zone.
Tapi di bagian ininya, di bagian apa, backhandnya, dia pakai jenis dumpek ya. Jadi ini bukan latex, hampir sama seperti bahan ini. Bahan di sini di bagian strap tulisan PKS Pro berwarna biru, dan dia tidak menggunakan fingertip, tidak ada fingertipnya. Kemudian kita lanjut ke bagian latexnya. Oh, ini ada Evolution Grip, tulisan Evolution Grip. Kita lanjut ke bagian latexnya. Nah, kita mulai dari fat dulu. Latex fat ini spesial ya, karena dia latexnya sampai bagian bawah, bagian wrist. Sedangkan kalau PKS dia reguler aja, cuman di bagian telapak tangannya atau palm. Jenis latex yang digunakan di kedua glove ini sebenarnya sama, mereka menggunakan jenis latex yaitu kontak latex, cuman kalau di Fat mereka menamainya Tractatio Best Germany Latex. Sebenarnya itu satu grade dengan kontak latex. Dan for your information, kontak latex itu kalau di situs top goalkeeping, jadi belibet-belibet ngomongnya. Di situs top goalkeeping merupakan latex dengan grade 5 bintang. Artinya latex ini sangat bagus dan bisa digunakan di segala kondisi, baik kering maupun basah. Dan latex ini memiliki tingkat grip yang bagus, tingkat durability juga yang bagus. Jadi secara kualitas memang ya layaklah disebut dengan top grade. Kemudian dari segi cut, kalau di PGS ya maaf, di Fat dia pakai roll finger itu memiliki ciri yaitu backhandnya langsung terkoneksi dengan latex. Latexnya membungkus 3/4 dari bagian jari. Kalau diibaratkan jari ini adalah persegi 1, 2, 3, 4, jadi 3/4-nya adalah latex yang membungkus telapak tangan. Selebihnya langsung terkoneksi dengan bagian backhand. Jadi untuk Fat Venom Altus dia pakai cut jenis roll finger. Nah, kekurangan dari cut jenis roll finger ini dia di bagian dua jari sini, jari tengah dan jari manis. Dia ada potongan di sini. Yang ini mengakibatkan kalau kita tidak hati-hati dalam mencopot ya, ini bisa robek, bisa terlepas dari bagian sarung tangannya itu sendiri. Itu kelemahan dari tipe roll finger, dan setiap tipe roll finger pasti punya bagian ini, bagian tengah seperti ini. Tapi dikarenakan kita kembali ke fitur yang ada di Fat itu adalah easy entry, jadi kerisauan kalian akan terlepasnya bagian ini itu bisa sedikit diminimalisir, jadi tidak terlalu khawatir. Oke, kalau di BGS dia pakai negatif cut. Ciri negatif cut yaitu jahitannya berada di dalam, jadi di sini kita tidak melihat jahitan. Beda dengan tipe yang flat cut, dia jahitannya di luar. Nah, bedanya dengan roll finger, kalau tipe negatif cut itu dia latexnya tidak langsung terkoneksi dengan bagian backhand. Ada lapisan di sini di bagian pinggir, ada lapisan. Jadi kalau kita ibaratkan kotak, jari itu kotak 1, 2, 3, 4, dia latexnya cuma di bagian telapak tangan saja. Kemudian
Untuk negatif cut itu kekurangannya di ujung jarinya. Jadi kalau kita ngetip pakai ujung jari itu rawan abrasi. Itu emang kekurangan dari tipe negatif cut, bukan kekurangan dari BGS. Jadi apapun glove-nya, grade apapun glove-nya, kalau tipe negatif cut memang kelemahannya seperti itu. Jadi bukan karena kesalahan BGS atau kesalahan FET ya, tapi karena emang tipe dari cut itu sendiri dari glove-nya. Kemudian kita mau tes kenyamanannya, kita mulai dari BGS dulu. Ini semuanya size 9 ya. Saya pakai size 9. Wow. Biasanya emang saya pakai size 9. Nah, pull up-nya di sini. Nah, ya, ini sangat ngefit ya, ngefit sekali. Cukup keren, cukup nyaman dipakai, cukup ngefit. Dan ini saya rekomendasikan untuk kalian dengan tipe jari yang slim, karena tipe negatif cut menawarkan fitur yang ngefit di jari. Jadi buat kalian yang memiliki jari yang kecil, ini sangat direkomendasikan. Secara umum sih nyaman, secara umum nyaman. Hanya di size 9 biasanya sisa di ujung jari. Nah, ini ujung jari. Nah, kita bisa lihat size 9. Dan kalau FET agak susah ya. Ya, kemudian kalau FET ya dia pakai easy entry, jadi kita tidak perlu terlalu kesulitan untuk memasukkan tangan. Dan ini juga ngefit, dan brisnya dia cukup panjang sampai sini, sampai bagian hampir setengah dari lengan saya. Dia melapisi jari tangan saya dengan bris yang panjang. Ini sangat mantap sekali. Ya, hampir sama. Kalau tadi juga agak sisa di bagian jari, saya pun juga sisa di bagian jari untuk size 9. Walaupun saya juga pakai glove dengan size 9, tapi di sini saya di FET dan BGS masih ada sisa di ujung jari. Mungkin untuk size 10 yang biasa pakai size 10 bisa juga pakai size 9. Secara umum dua-duanya ngefit dan sangat nyaman dipakai. Nah, sekarang tinggal kalian mana yang lebih cocok dengan kalian, baik dari segi warna, dari segi ukuran, dari segi model, dari segi harga. Oh ya, berbicara mengenai harga, PGS itu dibanderol dengan harga 520.000, tapi di store kami di @nutmeg store kalian bisa mendapatkan dengan harga 450.000, hemat sekitar 70.000. Kemudian kalau FET
Di store di bandrolnya kalian tadi sudah lihat dengan harga 645.000, sementara di store kami kalian bisa dapatkan dengan harga 535.000. Sangat diskonnya sangat besar sekali. Dan barang ini terbatas ya. Barang ini terbatas. Siapa cepat dia dapat. Oke, itu dulu review atau perbandingan dari dua gloves dari Goalkeeper The Last Man Standing. Dukung terus channel ini biar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak mereview gloves. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan glove dari channel ini. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jika masih ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi-informasi yang baik, segera share ke teman kalian biar teman kalian juga tidak tertinggal tentang informasi tentang gloves. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.